Ya, salam sejahtera buat kita semua ya, teman-teman. Bertemu kembali dalam perkuliahan kita pada saat ini untuk mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Ya. Materi kita pada saat ini sudah masuk ke teknik dokumentasi sistem. Jadi kemarin kita sudah membahas mengenai model datanya. Sekarang bagaimana teman-teman belajar untuk mendokumentasikan dari desain sistem yang dibuat. Jadi ketika teman-teman akan membuat program, tentu akan didesain dan ini adalah teknik dokumentasinya. Ya, sehingga ketika orang lain membaca atau melihat dari dokumentasi tersebut bisa mengerti dari sistem yang teman-teman buat. Gitu ya. Baik, saya langsung kepada materi. Jadi tujuan pembelajaran saat ini adalah untuk teman-teman bisa mengerti, dapat menggunakan diagram arus data nanti ya, atau kita menyebutnya DFD. Nah, untuk ini kita hanya untuk DFD-nya penekanannya untuk saat ini hanya yang penting tahu dulu ya, karena nanti ada pembahasan lebih dalam di mata kuliah perancangan sistem informasi akuntansi. Jadi perancangan sistemnya untuk DFD-nya nanti akan dibahas lebih banyak di sana. Nah, untuk kita saat ini lebih banyak kepada yang ini bagan alir dan nanti ERD ya minggu yang akan datang. Jadi mahasiswa mengerti dan dapat menggunakan bagan alir atau flowchart. Kemudian teman-teman juga dapat mengerti bagaimana menggunakan diagram proses bisnisnya. Jadi di dalam penggunaannya itu seperti apa. Gitu ya teman-teman ya. Nah, baik, sekarang kita akan sedikit mengerti maksudnya ya. Jadi dokumentasi di sini adalah bagaimana teman-teman menjelaskan cara sistem bekerja. Yang dimaksudkan di sini bukan dokumentasi foto dan lainnya, tetapi ketika teman-teman menuangkan dalam bentuk tulisan baik nanti di TA maupun di skripsi teman-teman itu, di sana orang yang membaca, orang yang memperhatikan, meneliti, dia bisa memahami bagaimana sistem bekerja, ya, termasuk nanti isinya di situ ada siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana entry datanya, pengolahan data, penyimpanan data, output informasi, dan sistem pengendaliannya. Jadi dokumentasi ini adalah narasi, ya, bagan alir, ya, diagram, dan juga bahan tertulis lainnya yang menjelaskan mengenai cara sistem bekerja. Ini yang dimaksud dengan dokumentasi. Nah, ada 3 alat dokumentasi sistem yang umum dipakai, yaitu ada yang namanya diagram arus data. Maaf, salah ketik ya. Arus data, diagram arus data, kemudian bagan alir, dan diagram proses bisnis. Nah, kita lebih kepada nanti kepada diagram arus data sama bagan alir. Nah, bagan alirnya atau flowchart-nya yang lebih kita dalami karena nanti itu yang digunakan. Dan kalau untuk teman-teman yang D3 itu dari bagan alir langsung ke ERD nanti yang kita akan bahas minggu depan. Tapi kalau untuk teman-teman yang D4 atau S1 itu urutannya dari flowchart, DFD, ya, baru ERD nanti gitu. Ya. Oke, ini dokumentasi dahulu penjelasannya. Nah, kepentingan untuk alat dokumentasi ini adalah ya pada level minimum ya teman-teman harus dapat membaca dokumentasi untuk menentukan cara sistem bekerja. Kemudian yang kedua, Anda atau teman-teman mungkin perlu untuk mengevaluasi dokumentasi guna mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan
sebuah sistem dan bisa saja mengusulkan perbaikan. Jadi nanti ketika teman-teman setelah magang ya, atau sudah sekarang magang, itu dilihat di sana kalau misalnya di tempat kerja atau magangnya itu ada kelemahan di sistem, bisa saja kita membuat modifikasi untuk perbaikannya. Juga serta dapat mengetahui apakah sistem tersebut memenuhi kebutuhan atau tidak. Ini kepentingan alat dokumentasi ya. Yang ketiga, lebih banyak keterampilan yang dibutuhkan untuk mempersiapkan dokumentasi yang menunjukkan cara beroperasi dari sistem yang sudah ada atau diajukan. Itu ya, teman-teman ya. Oke. Kemudian kita akan bahas sedikit. Tadi saya bilang bahwa nanti untuk diagram arus data atau data flow diagram ini akan dibahas banyak di perancangan sistem informasi. Jadi ada mata kuliah khusus mengenai ini ya, perancangan sistem informasi akuntansinya. Kalau nanti teman-teman mau membuat itu dibantu di sana lebih banyak membahas mengenai DFD-nya. Jadi kita harus paham mengenai arus data di dalam sebuah organisasi. Jadi DFD itu juga atau DAD juga itu menunjukkan arus data, urutan. Bisa juga deskripsi grafis sumber data, arus data itu sendiri, proses transformasi, penyimpanan data, dan tujuan data. DFD juga bisa diartikan teknik ya, untuk pembuatan program yang digunakan untuk mendokumentasikan logika desain. Jadi logika ya cara urutan desain sistemnya, logika desain dari sebuah sistem itu ditata, strukturnya, urutannya, hubungan-hubungannya itu ya terutama ya. Teknik ini adalah untuk mendokumentasikan sistem yang digunakan seorang untuk merencanakan serta mendesain sistem yang baru juga bisa. Jadi bisa memperbaiki, bisa satu yang baru. Disusun dengan menggunakan 4 simbol utama nanti ya. Ini teman-teman karena tidak saya bahas secara dalam, yang penting teman-teman tahu ya. Karena nanti akan diperdalam di mata kuliah yang lain. Oke. Simbolnya ini bentuknya apa ini ya? Kalau ini berarti kotak atau bujur sangkar ya. Sama ini ya. 4 sisinya ya. Sumber dan tujuan data. Jadi kalau nanti ada bentuknya yang kotak ini ya, bujur sangkar karena sama setiap sisinya ini menunjukkan sumber dan tujuan data. Jadi penjelasannya adalah orang dan organisasi yang mengirim data ke dan menerima atau ya, tujuan data, ada yang menyebut data sinks. Kemudian panah, mudah ini arus data. Kemudian kalau lingkaran atau bulat ini proses transformasi. Nah, kalau digambarkan 2 garis ya, atas dan bawah seperti ini, tapi ini terbuka ya. Ini penyimpanan data. Oke ya. Yang penting tahu aja kalau untuk DFD ini, nanti akan dilanjutkan yang lain. Nah, tadi adalah simbol yang digunakan oleh DeMarco ya. Nah, simbol yang ini memang yang punyanya DeMarco ini sering atau paling banyak digunakan, termasuk teman-teman atau nanti ketika di dalam perancangan sistem seringnya pakai yang ini. Tetapi ada juga yang membuat ini punyanya Gain dan Serson-nya ini bentuknya seperti ini teman, ada sedikit perbedaan.
Ini proses transformasi sama penyimpanan datanya bentuknya seperti ini. Ya, kalau untuk sumber dan arusnya sama. Oke ya. Nah, ini contoh. Jadi saya hanya tunjukkan aja sekilas ini ya. Ini contoh gain ya, gain dan servernya ini contohnya seperti ini. Ini diagram arus data. Dia ada level nanti teman-teman diajari itu ya, level 1, selanjutnya itu level 2 dan seterusnya nanti di perancangan sistem, jangan khawatir ya. Tapi kalau untuk yang D3 memang tidak. Karena D3 boleh loncat nanti dari flowchart langsung ke IRD. Di sini kita bahas flowchart. Ya, ini contoh DAD juga sama ya dalam penggambarannya bisa seperti ini. Jadi arahnya seperti ini. Oke, kemudian sekarang kita akan belajar sedikit mengenai bagan alir atau flowchart. Nah, untuk TA maupun skripsi teman-teman nanti, bagan alir yang digunakan adalah bagan alir dokumen. Ya. Jadi yang dimaksud dengan bagan alir adalah penyajian dalam sebuah gambar yang menjelaskan seluruh aliran kerja, dokumen, dan operasi sebuah sistem. Kemudian teknik analisis yang digunakan untuk menjelaskan aspek-aspek sistem informasi secara jelas, tepat, dan logis. Kemudian menggunakan serangkaian simbol standar, perhatikan ya, untuk menguraikan prosedur pengelolaan transaksi yang digunakan oleh sebuah perusahaan sekaligus menguraikan aliran data dalam sebuah sistem. Jadi urutan habis A, B, C gitu ya. Nah, jadi ini kita akan lihat nanti ada beberapa jenis ya, jenis bagan alir atau flowchart. Tapi yang paling ya sering ya itu enggak semuanya gunakan, tentu sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Nah, untuk teman-teman nanti yang utama harus menguasai bagan alir dokumen. Karena teman-teman adalah orang akuntansi ya, dokumen sumber dan di proses akuntansi dalam sebuah perusahaan itu, maka bagan alir dokumen ini menolong nanti untuk membuat sistem. Jadi nanti ketika teman-teman membuat TA maupun skripsi, diingat ya, bagan alir yang digunakan adalah bagan alir dokumen. Jadi arus dokumen dan informasi antar departemen atau antar area pertanggungjawaban. Kemudian ada juga jenis yang namanya bagan alir sistem. Jadi hubungan antara input, pemrosesan, sama output sistem informasi. Kemudian ada lagi yang disebut dengan bagan alir program. Jadi dia merupakan urutan operasi logis komputer yang menjalankan program. Itu namanya flowchart program. Ya. Jadi dia menggambarkan bagaimana program itu berjalan. Gitu ya. Ada beberapa lagi ya jenis-jenis sesuai kebutuhan. Tapi yang paling sering digunakan yang 3 tadi. Gitu ya. Kita singkat saja, teman-teman yang nanti lebih mendalaminya adalah di bagan alir atau flowchart dokumen. Nah, sekarang kita akan lihat simbol bagan alir dibagi dalam 4 kategori ini. Ini simbol bagan alir ya. Yang pertama ada simbol input atau output, semua itu ya simbol-simbolnya. Jadi kalau digolong-golongkan gitu ya, kategorinya ada simbol input, simbol pemrosesan, simbol penyimpanan, sama simbol arus dan lain-lain bisa. Nah, tentu jumlahnya jadi banyak ya teman-teman, karena input atau output pun sendiri, pemrosesan juga ada. Nah, kalau simbol pemrosesan itu menunjukkan pengolahan data baik secara elektronik atau dengan tangan. Itu simbol pemrosesan, atau maksudnya pakai
kalau kita misalnya sekarang itu jangan pakai komputer atau manual maksudnya dengan tangan. Ya. Kita melakukannya tanpa alat, dengan alat yang satunya itu ya secara elektronik, satunya tanpa alat. Kemudian simbol penyimpanan, ini menunjukkan tempat data disimpan. Kemudian simbol arus dan juga ada beberapa lain nanti untuk memperjelas. Ya. Jadi simbol arus ini menunjukkan arus data di mana bahkan alir itu dimulai ya urut ya sampai berakhir. Ya, selesai sampai menghasilkan yang diinginkan atau laporan yang diinginkan. Nah, untuk yang lain-lain biasanya perlu ditambahkan catatan-catatan untuk memperjelas. Nah, itu ada kadang-kadang simbol-simbol, misalnya keterangan dan lainnya. Itu bisa digunakan. Ya. Oke. Nah, ini adalah simbol-simbolnya, teman-teman ya. Simbol-simbol input atau output, ini bentuknya seperti ini. Ini apa ya? Persegi panjang tapi terus sedikit gini ya. Nanti ini simbol dokumen. Kayak dokumen gini terus kayak mau apa ya? Dibuka gitu ya separuhnya itu jadi agak melengkung sedikit. Ini simbol dokumen. Sebuah dokumen atau laporan. Kalau dokumennya banyak ya tinggal dirangkap seperti ini ya teman-teman ya di belakangnya. Tambahin. Nah, kemudian kalau ada yang bentuk ini bentuknya apa nih? Bukan trapesium yang persegi panjang yang miring gini, jajaran gini, ya, bukan belah ketupat ini kayak persegi panjang tapi miring ya. Pokoknya seperti ini adalah input atau output keluar masuk. Biasanya juga digunakan untuk jurnal atau besar. Jadi berbagai media input dan output dalam sebuah bagian alir program juga penggunaan itu menggambarkan jurnal dan buku besar dalam bagian alir dokumen. Kalau di dalam bagian alir program dia ini media input dan output. Tetapi kalau untuk buku besar atau bisa digunakan ya maksudnya untuk jurnal dan buku besar ini biasanya digunakan dalam alir dokumen. Bahkan alir dokumen ini menggambarkan jurnal atau buku besar. Ini bentuknya seperti ini. Kemudian kalau simbolnya persegi panjang, ini ya teman-teman ini tidak ada warnanya ya. Kalau ini hanya untuk menolong saja. Jadi kalau untuk menggambarkan ya bentuknya tanpa warna ya. Tanpa warna ini bentuknya yang ini. Ini kotak persegi panjangnya gitu ya. Ini menunjukkan pemrosesan komputer. Kalau bentuknya seperti ini trapesium ya. Trapesium bentuknya kayak apa ini? Emang kalau ini kegiatan manual tentunya ya. Ya, sama. Nanti kalau yang persegi panjang adalah pemrosesan pakai komputer, ini manual. Jadi dia tanpa komputer. Nah, kemudian kalau bentuknya seperti ini adalah proses pendukung. Nanti dibaca lagi untuk penjelasannya ya. Kemudian ini adalah proses pengetikan offline. Ya. Oke, selanjutnya kita lihat. Ini penyimpanan atau disk bermagnet. Biasanya digunakan untuk database. Bentuknya seperti ini. Jadi data yang disimpan itu secara elektronik dalam database. Ada masternya. Database ya kalau kita lihat itu server gitu ya. Nah, kalau yang seperti ini disk ya, pita bermagnet lah anggap aja gitu ya, disk. Pita bermagnet. Ya, ini kayak disk gitu. Kalau dulu kita lihatnya disket atau sekarang itu CD ya. DVD misalnya, nah, itu ini adalah ini. Kemudian kalau nanti ketemu simbol yang seperti ini adalah pengarsipan ya, file dokumen kertas diarsipkan
file dokumen kertas ini untuk pengarsipan ya, bisa secara numerik, bisa alfabet maupun tanggal. Nah, untuk tanggal ini bisa disimbolkan D maupun yang sering itu ini kronologikal C ya. Kalau teman-teman kadang-kadang menyebut date gitu ya, diurutkan berdasarkan tanggal, ya tidak apa-apa pakai date. Tetapi yang sering itu C ya, kalau internasional itu C ini kronologikal, jadi urutan kejadian. Jadi simbolnya yang paling sering digunakan adalah N itu numerik, A itu alfabet, C ya sebenarnya adalah kronologikal atau urut tanggal. Nah, tapi beberapa orang menggunakan simbol D, tidak apa-apa, boleh ya. Itu berurut berdasarkan tanggal. Itu ya, boleh. Nah, tapi saya lebih cocoknya ya istilahnya karena bersifat umum yang pakai C yang kronologikal. Paham ya? Jadi ini adalah setelah dibuat sistem kemudian menghasilkan dokumen kertas misalnya dan itu diarsip, nah simbolnya ini. Nah, urutannya itu pengarsipannya diurutkan itu pakai ini. Kalau dia pengarsipannya diurutkan berdasarkan nomor, urut nomor ya. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya itu pakai simbol N. Tetapi kalau urutannya menggunakan urutan alfabet, misalnya apa ya? Misalnya pengarsipan di rumah sakit atau di klinik atau tempat praktek dokter atau apa, itu pengarsipannya dia diurutkan sesuai dengan alfabet, biasanya nama dari pasien. Jadi kalau kita nyimpen dokumen-dokumennya itu diurutkan berdasarkan nama pasien, itu pakai urut alfabet. Nah, kalau yang berdasarkan kronologikal atau tanggal ya, C kalau seharusnya ya, atau D juga ini boleh-boleh saja karena bahasa orang daripada ya mana lah yang mudah dipahami. Jadi bisa C untuk kronologikal, D atau date urut tanggal gitu ya. Nah, ini biasanya yang paling sering kalau digunakan untuk akuntansi itu karena di jurnal itu urut kejadian atau kronologikal itu pakai yang ini, C atau D. Paham ya? Ini simbol arus ya, jelas. Kemudian arus data atau informasi juga sedikit dipotong-potong ini. Kemudian hubungan komunikasi seperti ini. Ya. Cukup banyak. Ini contoh-contoh ya, teman-teman ya. Ini model contoh bagan alir sistem. Bagan alir sistem ini ya. Jadi Anda perhatikan contohnya. Nah, sekarang kita lihat contoh bagan alir dokumen. Ya, ini perlu diperhatikan karena teman-teman nanti makanya adalah bagan alir dokumen. Langsung saja saya contohkan biar cepat. Ini misalnya ya, misal ini nanti mungkin berlatihnya untuk kali ini ya teman-teman membuat ini bagan alir flowchart ini. Nah, misal ini ya teman-teman ya, misal nih petugas toko melakukan pendataan barang yang ingin dibeli. Dengan kata lain barang tersebut kosong di gudang. Ya, untuk penjelasan ini kalau lihat kalimatnya ini langsung kita tahu bahwa ini adalah sistem informasi subsistem dari apa? Siklus pengeluaran. Ingat ya, penjelasan di materi minggu yang lalu. Ya, jadi kalau sudah ini berarti siklusnya karena ini akan membeli ya. Ini kan dia mendata persediaan barangnya ini yang kosong ya. Untuk data berarti ini nanti masuknya siklus pengeluaran atau pembelian.
Perhatikan, kemudian karyawan toko menyerahkan dokumen barang yang ingin dibeli ke toko komputer atau sering disebut supplier ya. Supplier tersebut mengambilkan barang dan memberikan barang tersebut beserta nota pembelian. Selanjutnya, karyawan toko mendapatkan nota pembelian, kemudian membuat laporan pembelian kepada pimpinan toko. Misalnya tokonya toko Surya gitu ya. Nah, contohnya bisa menggunakan seperti ini, teman-teman. Jadi tadi dari karyawan, ini daftar belanjanya, setelah dia cek, ya, kemudian kemana? Bawa ke supplier, pakai simbol. Ini penghubung ya. Jadi untuk melengkapi dari simbol-simbol tadi kan tidak semua yang saya sampaikan. Teman-teman perlu untuk mempunyai atau dari buku bisa, dari sumber di internet bisa, simbol-simbol flowchart gitu ya, nanti akan muncul. Nah, lingkaran ini, maaf ini gambarnya ya, sebenarnya ini bunder ya teman-teman ya, bukan elips begini, tapi ini bulat, ya, bulat. Nah, ini adalah menunjukkan penghubung. Jadi bisa menggunakan seperti ini atau langsung misalnya ya, ini langsung saya panah ke sini misalnya seperti ini juga boleh, tetapi kalau pengen ya ini untuk rapi misalnya ya, tidak menggunakan panah yang melanggar garis misalnya, boleh saja menggunakan ini. Boleh enggak Pak pakai ini langsung ke panahnya tuh ke serah ke sini, jadi menuju ke sini. Boleh. Jadi ketika Anda membuat ini yang penting adalah bagian-bagiannya ini ditentukan dulu. Ya, urutannya begitu. Nah, gambaran tadi yang contoh ini kan petugas toko melakukan setelah melakukan pendataan dia membeli menyerahkan kepada supplier. Suppliernya itu ini ya suppliernya. Kemudian daftar belanja menyiapkan barang. Nah, ini siapa ini? Ini supplier menyiapkan barang. Dan daftar belanjanya ada yang diarsipkan, ya, ada yang dijalankan dokumennya. Ini dua kemana? Ternyata ke sini. Nah, ini lanjut menghasilkan tiga lari ke pimpinan. Laporannya berupa laporan ini diarsipkan di pimpinan. Ini contoh sederhana, gitu ya. Nah, kalau diagram proses bisnis ya, ini biasanya ini teman-teman untuk memudahkan, jadi dia menunjukkan deskripsi grafis dari proses bisnis yang digunakan oleh perusahaan. Jadi sering digunakan itu secara visual gitu ya urutannya. Nah, kalau untuk kita ini seringkali tidak kita pakai ya. Yang kita pakai ya tadi itu flowchart, DFD, terus yang besok minggu depan kita akan bahas itu ERD. Tapi ini hanya ya penting perlu tahu lah gitu ya. Jadi cara visual untuk menjelaskan langkah-langkah atau aktivitas-aktivitas dalam proses bisnis. Kalaupun teman-teman disuruh ya harus bisa. Misalnya, nah, simbol-simbolnya simbol-simbol proses. Biasanya di dalam pabrik, perusahaan apa dia pakai diagram proses bisnis namanya. Nah, biasanya setiap perusahaan atau apa itu dia menentukan dulu simbolnya, kemudian dibuat alurnya. Jadi ketika biasanya ini lebih ke dalam ya, karyawan itu memahami untuk menjalankan ini seperti ini, dia pakai simbol diagram proses bisnis atau diagram proses namanya ya. Nah, simbol-simbolnya seperti ini simbolnya. Hampir mirip ya teman-teman ya, informasi anotasi arus ya. Ini loh contoh untuk aktivitas. Jadi diagram proses itu sebenarnya seperti ini. Jadi kayak tinggal dia arak-arakan aja kemana gitu aja ya jalannya proses bisnisnya itu hanya ya aktivitas lah urutan aktivitas. Oke.
Jadi hari ini teman-teman sudah memahami untuk pembuatan walaupun tadi DFD-nya saya sekilas ya. Jadi tahu terkait dengan flowchart sama ini untuk proses bisnis, diagram proses bisnis. Begitu. Nah, untuk bisa memahami lebih, teman-teman bisa membuat, ini tugas pertama, kan belum pernah dapat tugas loh. Nah, ini tugas untuk mengisi nilai tugas Anda. Silahkan teman-teman membuat bagan alir dokumen ya untuk subsistem SIA yang siklus pendapatan. Siklus pendapatan itu apa kuncinya? Dapat uang. Namanya siklus pendapatan. Jadi bisa sistem informasi misalnya penjualan kan dapat uang. Ya, anggap aja itu aja yang paling mudah, sistem informasi penjualan. Jadi dia melakukan transaksi untuk mendapatkan uang. Nah, bayangkan saja ini perusahaannya itu gambarannya ya, ini sesuai kebutuhannya, ya perusahaannya ini dalam bayangan Anda, fiktif ya, tetapi bayangannya ini kalau saya buat seperti ini, alur flowchart-nya seperti apa ya? Bebas ini. Ini hanya latihan untuk teman-teman menggambarkan. Nah, untuk apa? Untuk melatih nanti. Syukur-syukur kalau memang ini teman-teman bekerja sudah di tempat pekerjaan di situ atau magang nantinya itu bisa memahami alur dari bagaimana mendapatkan uang dari perusahaan ini. Nah, ini untuk memudahkan teman-teman untuk membuat ini, bayangkan atau perusahaannya itu perusahaan ini ya perdagangan aja ya, untuk memudahkan dagang ya, atau nanti kita buat ini sistem informasi penjualan gitu ya, bisa. Jadi semuanya sistem informasi akuntansi, tapi ini tugas kali ini yang paling mudah buat yang siklus pendapatan. Kan siklusnya banyak, itu ada pengeluaran, tadi sudah ada contoh pengeluaran, kemudian pendapatan, yang ketiga mana apa? Produksi. Nah, produksi itu lebih rumit lagi. Kemudian yang empat itu ada penggajian itu juga sederhana ya, yang paling sering dibuat oleh teman-teman. Jadi sampai saat ini selama saya misalnya juga saya sebagai Kaprodi untuk menentukan judul-judul yang bisa diterima atau dibuat, sebagian besar yang paling banyak dalam siklus ini adalah ini siklus, kalau tidak pembelian, persediaan barang biasanya ya, pembelian itu, kemudian pengeluaran, pembelian tadi masuk pengeluaran, pendapatan itu biasanya sistem informasi penjualan ya, kemudian yang agak jarang, paling jarang itu diproduksi ya, walaupun ada ya, walaupun ada, ini paling agak kompleks ya, itu produksi. Yang sering juga itu siklus penggajian sumber daya manusianya, untuk penggajian, sistem informasi penggajian ya, membayar gaji karyawan dan lainnya, itu ada sistemnya. Yang sering juga adalah sistem informasi untuk keuangan. Nah, itu juga cukup banyak. Gitu ya. Oke, teman-teman buat flowchart-nya, dan gambarannya masih bebas, boleh. Gambarannya boleh. Teman-teman kirim di iwan.ol2@stekom.ac.id. Cukup seminggu ya. Paling lambat minggu depan. Jadi kalau hari Kamis, teman-teman harus mengumpulkannya adalah paling lambat Rabunya. Paham ya? Kenapa? Karena nanti Kamisnya kalau bisa ya saya bisa, sebelum saya menyampaikan, bisa saya lihat-lihat, siapa tahu ada yang kurang paham, lah waktu itu bisa saya tambahkan atau saya jelaskan lagi, misalnya di pertemuan yang hari Kamisnya. Gitu ya teman-teman ya.
Silakan dikerjakan, dikumpulkan, dikirim ke email saya di iwan.ol2@stekom.ac.id. Sampai di sini ya, teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, mohon maaf jikalau ada kata-kata atau mungkin hal-hal yang kurang berkenan di dalam penyampaian saya. Terima kasih. Sampai bertemu lagi dalam perkuliahan selanjutnya ya, minggu depan.